Semuanya senang sekali di segmen dari Frame of Mind punya halaman belakang kita bisa hadir lagi. Ini yang pertama, ini kesempatan pertama buat semuanya bisa nonton kita. Dan di segmen kali ini kita sudah sama-sama dengan salah satu narasumber kita yang nanti akan cerita banyak soal bagaimana kesehariannya, juga kegiatan-kegiatan yang nanti bisa teman-teman jadikan inspirasi. Kalau kita langsung aja kita sapa, ada Kak Jun Matapas yang hari ini. Selamat siang Kak Jun. Indonesia. Apa kabar? Selamat siang. Gimana kabarnya Ingrid? Alhamdulillah baik Kak Jun, sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus. Iya. Senang sekali siang hari ini bisa lihat Kak Jun, apalagi dengan bajunya bikin happy warnanya. Saya tidak suka baper. Jadi baca, ini adalah jadi kuning itu adalah warna favorit saya. Jadi hari ini di perdananya di di Frame of Mind halaman belakang saya makainya kayak gini. Halo guys, halo Indonesia. Kak, ada hashtagnya, kalau boleh tahu itu artinya apa ya Kak? Nah, halo guys, halo Indonesia itu adalah salah satu tagline dari saya. Dulunya sih saya berpikiran bahwa kenapa saya nggak membuat salah satu tagline untuk membranding diri saya, dan terciptalah halo guys, halo Indonesia. Artinya nanti akan kita bahas lagi selanjutnya kalau kita dipanggil sebagai guest star lagi ya. Oke deh. Yes. Nah, jadi buat mungkin yang sudah ikuti Kak Jun di sosial media, mungkin punya pengetahuan sedikit atau banyaknya tentang aktivitas dari Kak Jun. Tapi buat yang belum, nanti kita sama-sama mau tanya di sini. Iya, benar banget. Sebelumnya Kak Jun, kita mau tanya dulu, Kak Jun ini aslinya dari mana sih? Nah, asal kota atau gimana? Iya. Nah, kebetulan orang tua saya adalah Purnawirawan ABRI, berasal dari salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Kurang lebih 8 jam dari sini, yaitu Tanah Toraja. Oh, dari Toraja. Yes, orang tua saya berasal dari Tanah Toraja, ibu bapak dari Tanah Toraja, and then mereka suka dipindahin, dan akhirnya terakhir itu kita menetap di Goa. Di Kabupaten Goa. Sampai sekarang sih. Jadi sekarang saya sudah pindah ke Kota Makassar, tapi rumah tetap ada di Kabupaten Goa. Benar. Jadi saya lintas kabupaten. Iya. Jadi mulai SD itu, SD mulai di Goa. Terus junior high school itu di Kabupaten Takalar. Senior high school itu di Kabupaten Pangkep, and then university lanjut lagi di Kota Makassar. Jadi banyak banget ininya perpindahannya. Jadi kenapa sih sampai akhirnya Kak Jun memilih untuk saya mau stay di Makassar? Nah, kebetulan kan saya kuliahnya di Unhas. Jadi otomatis saya tinggalnya di sini bareng keluarga kayak gitu. Dan disinilah saya memulai aktivitas saya, mulai dari nyari kerja, terus part time di tempat yang lain, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa berkeliling dunia kayak gitu. Wah, benar. Nah, tadi menyinggung soal pekerjaan dari Kak Jun, boleh nggak Kak Jun bagi cerita tentang apa sih kesibukan Kak Jun di akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kebetulan karena masa pandemi ini, jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya biasanya keluar dari Indonesia itu bukannya sombong, 2 atau 3 kali saya harus keluar dari Indonesia.
Jadi mencari sesuatu yang ini, yang apa ya, yang bagus ya, untuk refresh lagi kayak gitu. Itu harus keluar dari Indonesia karena apa? Karena tuntutan pekerjaan atau memang hobi? No, atau? Ya jadi saya hobi juga sih untuk traveling. Mulai dari Asia, Europe, terus Australia kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mamanya ini saya harus keluar dari Indonesia. Agak-agak apa ya, kalau mamanya saya tinggal di Indonesia dalam range waktu dalam 3 bulan itu saya harus cari tiket-tiket lagi kayak gitu. Jadi harus keluar dari Indonesia. Nah, menarik pasti karena untuk persoalan jalan-jalan apalagi keluar Indonesia, saya pikir itu jadi mimpi hampir semua orang. Yes, bener. Mungkin teman-teman ada yang penasaran apa sih yang Kak Jun cari, kenapa harus pergi jauh, apalagi tidak bisa tinggal dalam waktu yang lebih lama dari 3 bulan untuk tetap ada di Indonesia. Jadi kalau kita seorang traveler, traveling itu salah satu yang bisa, satunya itu inspire orang, dan yang lainnya itu membuat diri kita menjadi maksudnya mendorong supaya kita terus bekerja, terus traveling lagi, bekerja terus traveling lagi kayak gitu ininya. Maksud dan tujuan saya untuk traveling kayak gitu. Jadi saya bisa melihat situasi di luar, and then di tempat kerja saya kan kerjanya di event organizer. Jadi biasanya ada yang saya bawa dari luar dan saya terapkan di tempat kerja kayak gitu. Contohnya Kak, boleh kasih contohnya? Nah, contohnya itu pada saat event-event di luar, kayak ada konser kayak gitu. Oh, bagusnya kayak openingnya kayak gini, terus model stage-nya kayak gini, terus gimana caranya menghandle untuk guest-nya kayak gimana, kayak gitu semua sih yang dilihat dari perjalanan saya. Selain dari itu, saya juga biasanya membanding-bandingkan sih dengan apa yang saya dapat dari luar dengan di sini, dan biasa saya kasih info ke orang-orang yang berkompeten untuk di luar negeri kayak gini, harusnya di Indonesia juga kayak gitu, terutama di Kota Makassar. Jadi selain jalan-jalan, belajar juga. Bener. Ternyata traveling itu menunjang pekerjaan Kak Jun yang lain di event organizer. Jadi memang benar-benar semuanya itu dijalani Kak Jun dengan happy pastinya. Happy. Jadi kalau semuanya kamu jalan-jalan terus nggak happy, ya boring juga sih. That's why saya lebih suka traveling itu untuk solo traveler. Yes, as a solo traveler. Karena kalau rame-rame atau ikut salah satu travel, saya nggak bisa biasanya kan kalau semuanya ikut salah satu travel, itu we have to wake up early morning, dan saya nggak suka yang kayak gituan. Dan kalau solo traveler itu kita bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Kalau dibandingkan dengan kita ikut grup kayak gitu di salah satu travel, itu kita harus terpatok. Jam ini kamu harus naik ke bus. Jadi saya nggak suka yang kayak gituan. Itu diatur-atur kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak Jun ini mulai aktif traveling dari kapan Kak? Nah, saya mulai aktif itu pada tahun 2004 kali ya. 2004. Ya. Saya kebetulan mendapatkan mukjizat dari seorang teman. Kebetulan saya kan di Unhas. Saya di Unhas itu ikut paduan suara mahasiswa. Dan ada pada satu waktu kami disuruh membuat paspor untuk berangkat ke China. Tapi H-3 sebelum pemberangkatan itu kita di cancel, dibatalkan karena visa kita nggak keluar. Ya, jadi makanya ada paspor saya yang ready. Nah, kebetulan teman saya itu anaknya seorang salah satu pejabat teras di Sulawesi Selatan. Itu, Jun, kamu bisa ini nggak? Bisa bahasa Inggris? Oke, bisa, dibisain aja sih. Bisa. Oke, kamu ke Australia. My dreams came true. Nggak jadi ke China, akhirnya saya ke Australia. Kamu harus bawa orang ke Australia, 20 orang untuk handle di sana, mulai dari penginapan, semua.
Dan akhirnya ini kali pertama. Yes, the first time in my life itu. Dan langsung ambil kesempatan itu. Dan saya nggak pernah ke luar negeri sebelumnya. Dan yang ini alhamdulillah banget, negara yang saya tuju adalah langsung ke Australia. Saya nggak tahu, saya buta di sana. Akhirnya ya alhamdulillah saya kembali di Indonesia. Nah dari situ saya mulai belajar gimana caranya untuk bertahan hidup di sana, ngumpulin duit kayak gitu. Akhirnya saya terpacu kerja dan saya harus ke luar negeri. Terus akhirnya ya alhamdulillah saya udah 4 kali ke Europe, Australia, Jepang, Dubai, Abu Dhabi dan banyak lagi. Sampai di 2020 ini. Sampai 2020 lagi. Kayak gitu. Ini kalau nggak masa pandemi ini saya akan terbang lagi. Jadi sama-sama doa mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Amin. Dunia cepat membaik dan nanti Kak Jun bisa lanjut jalan-jalan. Iya, benar banget. Itu tujuan saya kayak gitu. Kalau kita boleh mundur ke beberapa tahun sebelum akhirnya Kak Jun bisa ke Australia misalnya di tahun 2004. Nah, kalau boleh tahu apa sebenarnya tujuan Kak Jun dalam hidup sejauh sebelum itu? Tujuan hidup itu kayak cita-cita saya ya dari kecil itu. Saya dulunya bercita-cita mau menjadi flight attendant, pramugara. Tapi 4 kali daftar itu saya nggak di-approve. But finally saya bisa keliling dunia tanpa menjadi flight attendant. Alhamdulillah, thanks to God. Jadi mau jadi pramugara karena juga mau jalan-jalan. Yes, bener banget. Jadi dulunya itu pengen banget jadi pramugara, enak liatnya. Kalau mereka bisa terbang ke sana ke sini, terus mengunjungi satu negara. So that's my dream. Tapi ya garis tangan udah ditentuin oleh yang di atas. Jadinya saya keliling dunia dengan cara yang lain kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau traveling memang sudah jadi tujuan Kak Jun dari dulu. Yes. Dan alhamdulillah. Bener banget. Tujuan hidup saya itu kayak gitu, mau keliling dunia. Tapi yang dikasih dari Tuhan itu jalannya itu beda dengan cita-cita saya kayak gitu. Jadi kalau bisa kita bilang kesesuaian antara tujuan hidup Kak Jun dulu dan sekarang berarti sama. Udah related. Yes. Alhamdulillah. Untuk traveling, jalan-jalan sampai keliling dunia sudah tercapai. Kalau boleh tahu, ada nggak tujuan hidup Kak Jun yang lain lagi yang mungkin sampai hari ini masih sementara proses untuk dicapai? Kalau kebetulan orang tua saya udah nggak ada. Mereka udah meninggal long time ago. Terus ya cita-cita saya ya cuman mau membahagiakan orang-orang yang terdekat dengan saya, itu aja sih. Soalnya nggak ada lagi ininya. Jadi tapi masih tetap cita-cita saya itu mau keliling dunia terus. Jadi yang saya harus kunjungi itu adalah USA. Yes, I never going there before, so I have to go. Coba nggak ada pandemi ini, saya bakalan terbang ke sana. Yes, udah rencanain mau buat visa untuk terbang ke sana. Karena negara yang belum saya kunjungi itu adalah USA. Kalau di Europe, UK, Scotland itu bagian-bagian sana udah alhamdulillah udah dikunjungin. Jadi mimpi saya itu mau kunjungin lagi USA kayak gitu. Kalau boleh tahu dari semua negara yang sudah pernah Kak Jun kunjungi, apa negara favorit Kak Jun sejauh ini? Nah, kalau banyak orang yang bertanya, negara apa sih yang paling favorit kalau dikunjungin? Sebenarnya saya mengunjungi satu negara itu nggak ada yang favorit, semua favorit. Maksud saya, semua favorit. Karena setiap negara itu culture-nya beda-beda. Jadi saya harus bilang semua negara yang saya kunjungi itu semuanya favorit. Jadi nggak ada. Jadi suka banget kalau pokoknya intinya terbang aja dulu. Terbang terus tiba ke negara orang, explore kayak gitu. Ya itu bisa membuat bangga diri saya bahwa akhirnya my dreams came true.
Oh, iya, kayak gitu. Jadi masing-masing negara punya keseruan dan keunikannya masing-masing. Iya, benar. Banyak banget keseruan-keseruan di setiap negara yang saya kunjungin. Jadi nggak ada yang tidak favorit. Semua favorit menurut saya, kayak gitu. Nah, Kak Jun, kalau boleh tahu nih Kak Jun, selain tadi traveling, Kak Jun juga aktif di dunia event. Yes. Nah, boleh cerita nggak Kak Jun, pengalaman Kak Jun ada di event organizer? Iya. Jadi event organizer itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Oh, sudah lama? Iya, sudah lama banget. Nah, kebetulan waktu kuliah, saya berpikir gimana cara menghasilkan uang tanpa merepotkan orang tua. Jadi saya kerjanya part time. Kalau mau mengulik masa lalu, saya dulu kerjanya ada di salah satu restoran, restoran terbesar pokoknya. Itu gosok-gosok kursi kayak gitu. Yes. Pernah di salah satu hotel terkenal di Kota Makassar nyetrika kayak gitu. Jadi pengalaman hidup itu mengantarkan saya untuk terus mencari gimana sih caranya untuk terus berbuat baik sama orang, terus bisa dapatkan link kayak gitu dan bisa keluar negeri. Itu tujuan hidup saya kayak gitu. Jadi waktu SD juga saya berpikiran kalau sama mamanya siapa yang mau ngasih duit sama kita ya, kalau bukan dari kita sendiri yang nyarinya. Waktu SMP, SD saya jalannya 5 km untuk ke sekolah setiap hari. Jadi pengalaman hidup itu yang mengantarkan saya untuk terus mencari dan mengulik. Gimana sih caranya kalau saya biasanya lihat orang terbang keliling dunia. Pokoknya saya harus kayak gitu. Dan alhamdulillah finally saya bisa terbang juga ke keliling dunia dengan pengalaman-pengalaman saya itu. Jadi sebelum ada di titik ini memang Kak Jun sudah melewati banyak hal, sudah melakukan banyak hal jauh sebelum ini. Benar. Kuliah dulu saya kan di Unhas. Di Unhas itu saya ambil part time di salah satu perusahaan company yang bergerak dalam bidang surfing. Namanya itu saya dulunya alumni yang pertama juga di situ. Sambil kerja sambil kuliah. Saya pernah mau masuk di situ 4 kali ditolak. Dan akhirnya saya berbuat sesuatu untuk masuk di situ. Gimana sih caranya untuk kerja di situ? Nah, alhamdulillah saya diterima. Dan sekarang ya banyak banget orang yang mau mengikutin ini saya, pengalaman hidup saya. Keren banget kalau diceritain kayak ini. Ya makanya saya ceritain di sini. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman yang dengar dari Kak Jun juga kita bisa belajar kalau semua orang punya waktunya masing-masing. Ya benar. Bukan soal lebih cepat atau lebih lama sampai ke tujuannya. Yang penting mau usaha, mau terus cari, pasti nanti akan ada waktunya. Nanti akan ada waktunya. Kalau kita terus bekerja terus, insya Allah ada titik di mana kita bisa mencapainya. Dan pengalaman waktu dulu, kemarin saya kayak gini, bercita-cita kayak gini, belum tercapai. Nah sekarang alhamdulillah bisa tercapai kayak gitu. Pokoknya intinya kerja keras dulu deh. Keras kita. Berbuat baik sama orang. Kerja keras, berbuat baik sama orang lain. Benar. Makanya ini ada tagline saya, tidak suka baper. Karena sering lihat juga aktivitas Kak Jun di sosial media. Gak jarang Kak Jun juga sering jalan sama teman-teman juga, walaupun tadi katanya lebih senang jalan sendiri. Nah kalau samanya traveling, saya membatasi untuk jalan dengan berkelompok. Saya jalannya mungkin dengan orang-orang yang terdekat. 4-5 persons itu ya better lah dibandingkan dengan ada kayak 10 orang kayak gitu. Soalnya kalau jalan 10 orang, 10 kepala yang harus kita handle. Tapi kalau samanya 4-5 grup kayak gitu, ya alhamdulillah saya rasa nggak masalah ya. Makanya
terlalu ini. Kalau saya nggak bilang saya nggak mau jalan dengan beberapa orang. Tapi di dunia kayak bukan traveler, bukan traveling, I mean, saya jalan juga sama semua orang. Yang saya maksud di sini adalah ketika saya bepergian, saya lebih suka untuk solo traveling dibandingkan dengan yang grouping kayak gitu. Akan banyak yang bertanya kenapa sih nggak suka yang grouping. Ya itu tadi yang saya jelasin di pertama kalau grouping itu waktunya itu sudah ditentuin. Kalau solo traveling itu alhamdulillah kita sendiri yang manage waktu kita. Kemana kita mau jalan, jam berapa kita mau bangun, terus kita nggak disusahin sama orang-orang kayak gitu. Gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, Kak Jun, balik lagi soal traveling. Karena kayaknya traveling versi Kak Jun ini benar-benar menarik perhatian. Iya. Kita mau tahu bagaimana sih traveling itu mempengaruhi Kak Jun dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengembangan diri? Ya. Jadi pada saat traveling untuk related dengan kehidupan saya, kalau saya kan punya beberapa teman di beberapa negara. Dia mengajarkan bahwa I don't care with anyone. Saya nggak peduli dengan, kalau di negara-negara orang, dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau di sini kan kita banyak yang apa gitu loh ya, terlalu sibuk dengan temanku, temanku, kayak gitu. Keluarganya temanku, semua jadi keluarga. Iya benar. Nah kalau di sana mereka mengajarkan saya bahwa ya kamu harus berdiri sendiri. Maksudnya tetap berbaur. Cuman kamu harus lihat-lihat juga dulu temanmu siapa kayak gitu. Kalau sama mamanya yang negatif kayak gitu ya udah hindarin aja. Dan kita cari sekarang yang positive person kayak gitu ya. Demi kesehatan diri juga. Iya benar banget. Jadi terus teman-teman saya punya teman di Jepang. Itu nggak boleh telat loh. Kayak gitu. Jadi saya aplikasikan juga di sini. Kalau sama mamanya kita udah janjian di tempat lain, don't be late. Karena itu adalah salah satu kunci kesuksesan insya Allah. Jangan sampai telat atau gimana kalau janjian, jangan sampai ngingkarin kayak gitu. Mereka mengajarkan saya kayak gitu-gituan. Ada sampah atau gimana, pokoknya jangan buang sampah. Jadi yang positif di teman-teman saya yang di luar negeri saya ambil dan biasa saya negur orang di sini kayak gitu. Jadi benar-benar memang membawa hal baik dari luar Indonesia untuk dipakai juga, mengembangkan diri sendiri juga bisa berguna buat orang lain. Semoga saya bisa diangkat menjadi duta wisata. Amin. Boleh. Sudah nanti, memenuhi kriteria. Pihak terkait ya, jangan lupa di calling. Mudah-mudahan nanti nonton episode yang kali ini biar bisa. Iya benar. Dengar Kak Jun. Jadi halo guys, Halo Indonesia bisa diangkat menjadi duta wisata untuk Indonesia. Amin. Nah, oke Kak Jun, bicara soal teman-teman. Kita penasaran, Kak Jun tipe orang yang senang ada atau berbaur di lingkungan yang seperti apa? Kalau saya sih tipe orangnya itu apa ya? Saya nggak suka basa-basi. Kalau ada yang saya nggak suka, saya bilang. Dan nggak usah dipendam-pendam. Pokoknya ada yang saya nggak suka, kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Itu kan demi kebaikan kamu. Dibandingkan dengan saya bercerita ke belakang ke orang-orang bahwa si ini kayak gitu, si ini. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu-gituan. Pokoknya straight to the point. Saya harus tanya, saya harus kasih tahu untuk perubahan kayak gitu. Adapun saya melakukan kesalahan dan kamu tahu, kamu harus negur saya. Jangan disimpan-simpan lagi, jangan diceritain ke orang lagi. Katakan kesalahan saya kepada saya langsung, jangan kepada orang lain kayak gitu. Jadi saya bergaulnya ke semua lini. Alhamdulillah mulai dari karena saya bergaulnya ke semua orang. Dulu kalau mau dibilang saya dipanggil sama teman-teman itu sebagai Miss Persahabatan. Karena sampai di luar negeri
Saya nggak pernah ketemu orangnya, tapi ketemunya di medsos. Akhirnya saya tinggal di rumahnya di luar negeri kayak gitu. Di London pertama kali saya ketemu dengan duta besar Indonesia untuk Barcelona. Pada saat itu saya di UK. Mereka karena saya memiliki kayak jiwa untuk menolong. Bapak-bapak dengan keluarganya ini lagi foto-foto di depan istana Buckingham di UK. Akhirnya saya samperin, Pak, boleh saya ini tolongin untuk foto? Boleh banget. Kayak gitu. Cerita tukar kartu nama. Ternyata dia the head of embassy di Barcelona. Jadi enak banget kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi semua lini saya masukin. Makanya teman-teman saya manggil Miss Persahabatan. Mulai dari bawah sampai atas, alhamdulillah saya udah kenal kayak gitu. Jadi dari sini kita juga bisa belajar bahwa kebaikan hati bisa membukakan jalan. Benar banget. Iya. Jangan selalu berbuat tidak baik ke orang. Tetaplah terus berbuat baik ke semua orang. Entahkah itu kamu dijahatin atau apa. Yang jelasnya terus kamu berbuat baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan juga. Balaslah dengan kebaikan. Insya Allah akan ada juga yang balik ke diri kita masing-masing. Kayak gitu. Nah, Kak Jun, sampai sejauh ini boleh nggak kita tahu seberapa Kak Jun puas dengan pencapaian Kak Jun di titik ini? Kalau mau dibilang puas ya belum sih, karena tadi saya belum mengunjungi Times Square di New York, itu saya belum kunjungin. Jadi I have a dream for going there. Jadi saya harus ke sana dulu kayak gitu. Dan ya intinya saya belum puas untuk berkeliling dunia kayak gitu. Jadi mau keliling dunia lagi, lebih dong. Banyak lagi negara yang dikunjungi. Ini kalau tahun ini udah terbuka, insya Allah dalam dekat-dekat ini saya akan terbang ke Turki. Iya, saya akan terbang ke Turki. Tapi kita tunggu dulu otoritas di negara tersebut apakah betul-betul udah diterima atau gimana. Ya kalau semuanya diterima, insya Allah saya akan terbang ke sana, ke Turki. Walaupun saya udah pernah mengunjungi Turki, tapi ada beberapa. Ini sudah kali keberapa? Yes, ini udah kedua kali. Kalau akan berangkat ini sudah jadi kali kedua. Iya, dan ada beberapa kota bagian dari Turki yang belum saya kunjungin, yang betul-betul menjadi destinasi. Kayak gitu. Oke. Nah, terima kasih banyak Kak Jun buat bincang-bincangnya di halaman belakang hari ini. Senang banget bisa di-invite dari Frame of Mind teman-teman halaman belakang. Semoga ini menjadi awal suksesnya podcast dari halaman belakang, dan insya Allah bisa lebih besar lagi ininya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Kak Jun juga bisa dilancarkan semua rencana ke depannya. Amin. Nanti kalau habis pulang dari negara-negara lain kita panggil lagi ke sini, boleh Kak? Boleh. Dan insya Allah saya akan berbagi oleh-oleh juga. Amin, itu yang paling kita tunggu. Iya. Oke deh, nah Kak Jun, mungkin ada hal lain yang Kak Jun mau sampaikan? Ya terakhir itu aja sih ininya. Teruslah berbuat baik kepada orang, teruslah bersedekah, karena kita nggak tahu titik balik kita sudah sampai di mana. Karena kita kan dikelilingi oleh orang-orang. Iya. Kalau kita menolong orang, insya Allah orang-orang terdekat kita atau yang pernah kita tolong, insya Allah dia akan menolong kita juga. Jadi intinya teruslah berbuat baik every day. Kayak gitu. Nah, Kak Jun Matapa, is everything okay? Yes, everything okay.